Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai kesetiaan mengasuh dalam naungan Al-Ikhlas dan kesetiaan menggapai cahaya dalam Tanmiyat. Sejak 30 tahun lalu, Neneng Salmiah sebetulnya telah merintis Yayasan Al-Ikhlas. Namun, yayasan ini baru secara resmi berdiri 21 tahun lalu pada tahun 1992. Awalnya Neneng memulai dengan memberi pengajian gratis pada anak-anak kaum duafa dan para ibu. Ia lalu menyalurkan santunan bagi anak-anak yatim. Didukung banyak pihak, berdirilah pesantren Al-Ikhlas yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak yatim duafa. Neneng melihat bahwa kekuatan utamanya dalam mengasuh adalah doa dengan tak henti bersujud dan bersyukur. Hayat Abdul Latif, salah seorang anak asuhan Neneng yang cukup berhasil meneruskan rasa syukur itu dengan bersumbangsi mendirikan pesantren Khalid bin Walid. Alhamdulillah, dengan izin Allah katanya, ya Allah Bu Neneng, banyak-banyak ibadah kalau mau berdiri, mau ini sholat tahajud, sholat dikasih spot begitu, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15, puasa bulan Rajab, akhirnya sampai ke penghujungnya alhamdulillah ada yang nyumbang. Saya nyumbang minta sumbangan kemana juga, maksudnya nggak berhasil gitu loh. Paling ada sedikit, tapi Allah kasih yang datang ke rumah saya bawa uang setumpuk. Neneng Salmiah adalah seorang ibu rumah tangga dan guru mengaji. Kasih sayangnya yang besar pada anak-anak membawanya pada panggilan hidup menjadi ibu bagi banyak anak yatim duafa yang membutuhkan. Saya nggak tahu rumahnya, datang sendiri. Itulah keanehannya anak yatim. Makanya kalau Allah bilang kan, Nabi bilang, siapa yang cinta fakir miskin bersama aku di surga. Kalau orang bertakwa sama Allah, kita ini bertakwa sama Allah, Allah akan rezekinya yang nggak diduga-duga datangnya. Alhamdulillah seperti itu, memang saya alami sekarang seperti itu. Jadi rezekinya datang aja, nggak mesti diminta. Semua saya punya di sini senjata doa. Waktu saya check up, dokter bilang, ibu ini sudah bengkak jantungnya, parunya sudah bengkak. Nah, saya ke dokter jantung kan, saya periksa, tremil kembali, ulang kembali apa yang terjadi. Setelah saya pulang dari rumah sakit, habis cek, saya beli mainan. Karena anak-anak itu saya pulang, saya baca Fatihah, saya doa, minta doa. Kayak orang minta Fatihah, saya minta doa sama saya. Kenapa diri saya tidak gitu loh. Saya, ya Allah, mudah-mudahan, alhamdulillah dengan izin Allah itu nggak ada penyakitnya. Mas saya tidak membedakan antara anak saya dengan anak asuh, gitu. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah saya itu nggak ada penyakitnya, Mbak. Pas pulang kembali ngambil cek hasilnya itu nggak ada penyakitnya. Sejak tahun 1982, Neneng Salmiah telah menyediakan rumahnya di daerah Kayuringin, Bekasi Barat sebagai tempat pengajian dan pendidikan gratis bagi anak-anak duafa dan kaum ibu. Saat itu, ia juga menyantuni anak-anak yatim, mulai dari 10 anak hingga menjadi 5.000 orang anak. Pada tahun 1992, atas dukungan banyak pihak, Neneng lalu memutuskan mendirikan Yayasan Al-Ikhlas yang menaungi anak yatim duafa.
Pesantren Al-Ikhlas kini menaungi 50 anak, 21 anak laki-laki dan 29 anak perempuan. Ada yang mulai diasuh di rumah ini sejak mereka berusia 4 bulan. Rata-rata kini mereka duduk di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Seluruh kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan mereka dipenuhi oleh pihak yayasan. Sebagian anak yang sudah bekerja dan mandiri turut membantu adik-adik asuh mereka yang masih di sini. Yang lagi tidur, tidur. Ayo, laporan. Berapa sampai berapa ayatnya? Apa sama hafal Quran? Ayo, Adis tidur ya? Kamu punya apa? Untuk membiayai kebutuhan pesantren, Neneng Salmiah juga membuka Taman Kanak-kanak Raudatul Ikhlas pada tahun 2011. Dengan cara subsidi silang, anak-anak dari pesantren Al-Ikhlas juga dapat bersekolah di sini, bergabung dengan para siswa dari lingkungan luar pesantren. Yang terus saya semangat karena saya kepengen dong Indonesia maju, kepengen Indonesia pintar, kepengen orang Indonesia berhasil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur yang kecil aja kamu bersyukur, yang besar akan tumbuh. Hayat Abdul Latif adalah salah seorang anak yang diasuh Neneng Salmiah sejak tahun 1995. Pada saat itu, Hayat adalah seorang anak lulusan SMP yang berasal dari Indramayu. Ia tidak meneruskan sekolah, tetapi menemani kakaknya bekerja di rumah ibu Neneng. Termasuk ada anak saya itu namanya Hayat Abdul Latif, itu anak sangat berhasil. Dia kesini awalnya kesini kok jadi kenek bangunan. Kok kenapa? Kok nih anak tiap jam sekian? Oh duha, dia sholat duha rupanya. Islam tuh nggak cuma ngaji doang, sholat enggak. Sholat tahajud juga, sholat duha, sholat hajat, semua sholat. Banyak-banyak bersyukur, jadi banyak-banyak bersujud sama Allah. Dalam asuhan Neneng Salmiah, Hayat meneruskan sekolah hingga di tahun 2011 mendirikan pesantren Khalid bin Walid di wilayah Tambun, Bekasi. Menaungi 317 santriawan dan santriwati, Hayat mengambil ilmu, hikmah, dan pengalaman selama ia berada di pesantren Al-Ikhlas. Dianggap sebagai anak gitu oleh beliau, maka kasih sayang beliau itu tidak mungkin saya lupakan sampai kapanpun gitu. Sebenarnya hidup adalah pembelajaran ya, jadi pernah kita misalnya merasa berterima kasih kepada orang yang menolong kita, maka secara naluriah maka kita juga sebenarnya membantu orang yang nanti orang lain itu bisa merasakan manfaat dari bantuan kita, dari pertolongan kita, dan seterusnya gitu. Sampai saat ini, Neneng Salmiah tidak pernah khawatir tentang cara memenuhi kebutuhan setiap anaknya. Suaminya telah berpulang dan ia sendiri memiliki 5 anak kandung. Neneng selalu mengajarkan pentingnya bersyukur dan bersujud pada Tuhan, Sang Pencipta. Aduh, kalau ngomongin mama tuh bener-bener udah subhanallah, saya sangat terharu banget untuk mama ya. Mama itu memang benar-benar bisa dia kalau sama keluarga tetap kalau pulang dari yayasan dia selalu ngurus keluarganya dulu, anak-anaknya dulu gitu. Begitu dia selesai dia ke yayasan dan dia langsung mengabdikan lagi ke yayasan untuk anak-anak, ngurus anak-anak gitu. Terus mama juga sosok ibu yang benar-benar sabar, nggak lupa dengan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur, terus ibadah, terus ngajinya, sholatnya, itu yang selalu mama tekanin.
Dan Rasulullah SAW bersabda, saya beserta orang yang mengasuh anak-anak yatim, ya menyayangi anak yatim, itu di akhirat, di surga itu dekat dengan saya seperti dekatnya telunjuk dengan jari tengah gitu. Bahwa apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan itu tidak semuanya menjadi hak kita. Ya, ada hak orang lain. Berbagi adalah sesuatu yang indah. Semakin banyak kita memberi, menyantuni, membantu, maka semakin kita banyak mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan, ketulusan, dan kasih sayang membuat wanita berusia 56 tahun ini terus diliputi sukacita dan harapan yang lebih baik untuk semua anak-anaknya. Walau menghadapi banyak tantangan, tetap selalu syukur yang terucap dari bibirnya dan terlihat dalam sinar matanya. Sabaran, ini diuji banget kesabaran kita, nggak bisa 1, 2, 3. Sabarnya tuh banyak banget. Alhamdulillah, berarti selama ini kerja saya berhasil. Karya kita dulu dari yang susah payahnya, aduh subhanallah deh, nggak bisa dibilang tuh susah payahnya saya. Bahagia banget, alhamdulillah bahagia banget saya tuh. Jadi ibu beberapa banyak ratusan anak. Itu banyak berkah banget, alhamdulillah banget dah kalau kata ini mah, bersyukur. Anak-anak adalah titipan ilahi, penerus di mana masa depan berada di pundak mereka. Dengan sadar dan penuh tanggung jawab, Neneng Salmiah mengambil bagian dalam mendidik dan mengasuh mereka, terutama mereka yang yatim duafa. Besarnya tekad mengalahkan segala rintangan. Besarnya kasih sayang menuaikan cinta kasih yang lebih besar lagi di hati setiap anaknya. Tanmiat berasal dari bahasa Sanskerta. Tan artinya tanpa dan miat artinya sinar. Wisma Tanmiat adalah tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak bisa melihat. Terletak di wilayah Bekasi, Jawa Barat, tempat ini menjadi harapan bagi banyak penyandang tunanetra untuk menggali talenta mereka. Berdiri sejak tahun 1959, Tanmiat menjadi sarana bagi mereka untuk tetap berusaha menggapai cahaya dalam kehidupan ini dengan sikap yang optimis. Ega Setiawan menjadi contoh bagi banyak anak muda untuk tidak pernah menyerah dengan keterbatasan. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah mengembangkan kemampuannya di bidang musik dan terus bergiat menata masa depannya. Badan Kesehatan Dunia WHO secara global memperkirakan penderita gangguan penglihatan di dunia mencapai 40 hingga 45 juta orang. Sepertiga penderita berada di negara ASEAN. Berdasarkan survei indera penglihatan dan pendengaran tahun 1993 hingga 1996, angka kebutaan di Indonesia mencapai 1,5% paling tinggi di Asia. Panti Sosial Bina Netra Tanmiat merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial Republik Indonesia. 120 orang tunanetra mendapat pelayanan dan pembinaan di sini. Mulai dari usia 7 tahun hingga 35 tahun. Mereka ada yang memilih menetap dan ada pula yang diantar jemput oleh keluarga mereka. Fasilitas pembelajaran ditentukan sesuai usia dan kemampuan dari setiap individu. Untuk usia anak, mereka mengenyam pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Selain pelajaran umum, membaca dan menulis huruf Braille adalah keterampilan dasar yang wajib mereka kuasai. Berbeda dari hari biasanya, di bulan Ramadan ini mereka rutin mengikuti pesantren kilat. Pembekalan agama ini dilakukan untuk membangun mental mereka, membimbing tiap individu untuk menggapai arah yang lebih baik,
dan mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas anugerah yang mereka miliki. Jumri memilih belajar sekaligus tinggal di sini. Usianya 23 tahun. Ia berasal dari Serang, Provinsi Banten. Setelah 2 tahun, ia mengikuti pembekalan di panti ini. Motivasi yang saya pegang ya berdoa, belajar sungguh-sungguh dan sabar, itu aja. Dengan tujuan bisa menggapai cita-cita yang saya inginkan. Keterampilan memijat ini ditekuni oleh Jumri sebagai bekal kemandirian. Ia berharap kelak mampu membiayai kuliahnya dari hasil keterampilan memijat. Kalau kata orang awas mah ini parudan gitu. Harapannya untuk kuliah membangun dirinya untuk terus berlatih dan mengasah keterampilannya menjadi lebih baik. Dan tujuan saya ke sini ingin ingin mencapai tujuan saya, yaitu ingin kuliah ke depannya gitu. Jadi keterampilan ini harus sungguh-sungguh diikuti. Nah, itu nanti buat ke depannya. Misna berusia 22 tahun. Ia berasal dari Bangka Belitung. Tahun 2011, ia memilih untuk hijrah dan menetap di panti. Di sini, ia berlatih mengerjakan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Saya di sini, alhamdulillah saya bisa berteman, bisa mandiri untuk saya sendiri lah. Yang saya rasain kayak gitu, kayak nyuci, ngepel kamar, nyapu, beres tempat tidur. Mengasah kemandirian terus dilakukan oleh para tunanetra ini. Mereka dibimbing secara fisik, mental, sosial, keterampilan, dan orientasi mobilitas. Hal yang paling utama dilakukan adalah mengembangkan kemampuan diri agar dapat menjalani segala aktivitas sehari-hari secara mandiri. Tidak pernah melihat disabilitas netra itu sebuah keterbatasan ya, tapi sekali keterbatasan itu kan menurut kita gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi nggak seperti, dan mereka juga sebenarnya mampu untuk melakukannya. Hanya kesulitan mereka itu ketika mereka berorientasi gitu kan, menjadi terbatas, sehingga menurut kita mereka menjadi kesulitan. Ya dengerin tuh lihat namanya. Ega Setiawan, remaja berusia 20 tahun ini telah membina diri selama 10 tahun di panti. Ia menyadari bahwa dirinya harus mengasah kemampuan lebih dari apa yang orang lain lakukan. Mungkin dahulu sekali waktu saya masih kecil itu pernah sedikit terlintas perasaan seperti itu, tapi ya itulah kenapa kok orang lain diciptakan sempurna sedangkan saya memiliki satu kekurangan gitu. Sempat waktu itu, tapi cuma setelah banyak motivasi dari orang-orang terdekat gitu ya, dorongan dari orang, akhirnya saya udah mulai memahami lah apa yang diberikan oleh Tuhan ini. Istilahnya saya udah menerima dan mensyukuri, tinggal dijalani aja gitu. Upaya untuk membahagiakan kedua orang tua ia lakukan dengan tidak menyanyiakan waktu belajar. Kini, ia telah mendaftarkan diri melanjutkan pendidikannya ke sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Musik menjadi sarana bagi Ega mensyukuri setiap anugerah yang diberikan Tuhan padanya. Ia memiliki kepekaan yang tinggi. Dengan mengasahnya setiap hari, Ega semakin fasih memainkan berbagai jenis alat musik. Paling enggak, ya mungkin untuk teman-teman tunanetra ataupun tuna-tuna yang lainnya gitu ya, istilahnya jangan putus asa,
jangan berkecil hati bahwa Tuhan memberikan kekurangan, pasti ada kelebihan gitu. Tuhan memberikan kita setiap sesuatu yang diberikan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya gitu kan istilahnya. Dan tidak lupa Tuhan juga pasti memberikan rezeki untuk kita gitu. Talenta dapat pula digunakan untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama. Mengikat persaudaraan dengan saling memberikan apa yang dimiliki, dapat menciptakan kerukunan di antara sesama umat. Segalanya memang dapat menjadi indah bila satu dengan yang lain dapat saling berbagi. Ya memang saya kalau tiap tahun hari bulan puasa itu kan bulan Ramadan, bulan yang suci ya. Jadi saya partisipasi dari umat Tridharma Wanita Majelis Bekasi itu mengadakan puasa bersama. Gitu. Jadi mengikat tali kekeluargaan, puasa bersama. Rasanya senang ya bahwa saya selalu berkesempatan bisa bersama-sama ya dengan anak-anak yang memang membutuhkan belayan kita, kasih sayang kita dan semuanya ya yang saya rasakan gitu loh. Bagaimana jika terjadi dengan kita gitu ya. Kita sudah bersyukur telah diberi kesehatan ya dan semuanya gitu. Makanya marilah kita bersama-sama untuk membangun cita kasih kita dan kasih sayang kita supaya kita bisa membahagiakan orang. Itu suatu cita-cita kita semua. Manusia sesungguhnya tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu Tuhan menciptakan manusia agar dapat saling berbagi. Berbagi adalah cerminan sikap saling mengasihi, sekaligus sikap mensyukuri segala nikmat. Tidak ada hal yang sia-sia bila setiap orang mau berusaha dan menjalaninya dengan tulus. Kesetiaan dalam berbagi, kesetiaan dalam memberi kasih sayang, kesetiaan dalam mencari dan kesetiaan dalam mengembangkan diri menjadi modal utama dalam menata kehidupan yang lebih baik. Ya, jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.